Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga Record of Ragnarok, yang mana pada pembahasan kali ini adalah pembahasan atribut dan senjata dari peserta pihak umat manusia yang akan turun di ronde 7. Siapa lagi kalau bukan Qin Shi Huang. So, daripada penasaran, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Seperti yang kita tahu, Qin Shi Huang merupakan kaisar pertama yang menyatukan daratan Cina, di mana dalam kisahnya sendiri, Qin Shi Huang sangat terobsesi akan keabadian, sehingga cara apapun akan dia lakukan untuk mencapai keabadian tersebut. Namun sayang, karena ambisinya terlalu menggebu-gebu, dia mati dengan meminum cairan merkuri yang disebut sebagai obat panjang umur. Alih-alih abadi, malah jadi memperpendek usianya. Haduh. Namun, di balik semua itu, kepahlawanan Qin Shi Huang sangatlah luar biasa. Dari mulai keahlian bela diri, strategi perang, atribut perang yang sangat berkualitas, dan taktiknya yang mampu mengalahkan 6 kerajaan sehingga tunduk padanya. Lalu, dalam Record of Ragnarok sendiri, Qin Shi Huang ditampilkan sangatlah bedes dengan nyasar ke tempat dewa Yunani lalu membanting dewa Ares tanpa menggunakan senjata apapun, yang membuat Qin Shi Huang sangatlah overpower tanpa atributnya. Namun pastinya, pada ronde 7 tetap saja Qin Shi Huang memerlukan Volun dan senjata yang harus ia gunakan untuk melawan Hades. Dan di sini, Sensei akan membahas terkait atribut dan senjata Qin Shi Huang yang kemungkinan akan dipakai olehnya pada ronde 7 nanti. Jadi, apa aja sih atribut dan senjatanya? Ini dia pembahasannya. Yang pertama, yaitu pedang Qingjian. Qin Shi Huang adalah ahli pedang yang sangat luar biasa. Dia memiliki sebuah pedang yang dibuat khusus oleh dirinya sendiri, di mana pedang ini selalu menemani dirinya dan mengalahkan para musuh di medan perang. Pedang ini terbuat dari logam yang sangat berkualitas pada zaman dinasti Qin. Untuk desain dari pedang Qingjian sendiri, yaitu pedang kecil dengan bilah berukuran 70 cm dengan pegangan berukuran kurang lebih 30 cm. Lalu, mengapa pedang Qin Shi Huang begitu lumayan pendek? Karena untuk memudahkan Qin Shi Huang menggunakannya, di mana pedang ini sangat ringan, sehingga Qin mampu membuat gerakan yang begitu gesit dan lincah ketika berhadapan dengan musuhnya. Yang kedua, yaitu baju zirah dinasti Qin. Qin Shi Huang dikenal sebagai pemimpin prajurit yang sangat kuat, di mana para prajuritnya termasuk dirinya mengenakan baju zirah yang berkualitas tinggi. Di sini mereka yang berada di atas pangkat prajurit biasa mengenakan baju besi khusus yang terbuat dari kulit tipis atau pelat logam yang dikenal sebagai lamelae. Sedangkan para infanteri mengenakan setelan yang menutupi bahu dan dada mereka. Lalu para pasukan kavaleri mengenakan setelan yang menutupi dada mereka. Dan para jenderal mengenakan setelan lapis baja bersama dengan pita dan hiasan kepala. Dibandingkan dengan prajurit di bagian lain dunia, baju besi ini relatif sederhana dan terbatas. Untuk bahannya sendiri adalah bahan lamelae, yaitu sebuah piringan logam atau kulit yang kemudian dijahit sekitar 2x2 inci atau 2x2,5 inci. Lalu dipasang kancing logam untuk mengeratkan satu sama lain. Yang ketiga, yaitu pasukan terakota. Pasukan terakota adalah pasukan terkuat milik Qin Shi Huang. Pasukan ini dikenal sebagai pasukan yang mengalahkan 6 kerajaan sehingga membawa kemenangan pada Qin Shi Huang. Tentara terakota ini pada saat berperang mereka relatif tidak menggunakan perisai selama bertarung. Tidak seperti halnya para tentara dan pasukan lain di belahan dunia. Karena Qin yakin dengan baju zirah yang ia buat, pedang tidak akan bisa menembus baju zirahnya dengan mudah. Maka dari itu, pasukan Qin tidak menggunakan perisai selama berperang. Lalu untuk persenjataannya, para prajurit menggunakan berbagai macam senjata, antara lain busur, tombak,
pedang, belati, kapak perang, dan lain-lain. Bahkan di antara pedang ada banyak variasi, beberapa lurus seperti pedang lebar, sementara yang lain melengkung seperti pedang pada umumnya. Banyak dari senjata ini terbuat dari perunggu, dan sebagian terbuat dari paduan yang mencakup tembaga dan elemen lainnya. Yang keempat, yaitu kerajaan alam baka. Sebelum mati, Qin berpesan, jika Qin Shi Huang tidak bisa abadi, ia tidak sudi menjadi kaum jelata di neraka. Ia bertekad agar menjadi penguasa bahkan di alam baka dan mempersiapkan diri untuk itu. Bahkan sebelum menjadi kaisar pun, ia sudah mempersiapkan makamnya. Ketika ia wafat, sekitar 700.000 budak terpaksa mengerjakannya. Makamnya luar biasa karena ada tiruan-tiruan istana dan menara-menara, aliran sungai Merkuri, dan langit-langit penuh dengan hiasan untuk meniru langit malam hari. Lalu ada para kesatria tanah liat juga, yang mana Qin Shi Huang berpendapat bahwa ketika ia mati, 6 negara yang telah ditaklukkannya akan memberontak melawannya di alam baka. Dengan demikian, dibuatkanlah tiruan pasukannya terbuat dari tanah liat agar tidak ada orang yang masuk dan mengganggu tempat peristirahatan sang kaisar. Yang kelima, yaitu pelindung kuku Qin Shi Huang. Pada saat debutnya, Qin Shi Huang diperlihatkan menggunakan aksesoris berupa pelindung kuku pada jari telunjuk dan jari tengahnya. Dimana kalau kita melihat dari sejarahnya sendiri, aksesoris kuku ini sering digunakan oleh wanita bangsawan pada era dinasti Qin untuk memperlihatkan tingkat status sosial mereka. Lalu semakin bagus aksesoris kukunya, maka semakin tinggi juga mereka status sosialnya. Dan para wanita menggunakan aksesoris itu di jari manis dan jari kelingking, bukan di jari tengah dan jari telunjuk. Namun dalam manga Record of Ragnarok, banyak dari fans yang membahas terkait aksesoris ini sebagai senjata yang akan digunakan oleh Qin Shi Huang pada ronde ke-7 nantinya, di mana dibuktikan saat Qin membanting Dewa Ares dengan begitu cepat, dengan sekali mengangkat tangannya saja. Ada yang mengatakan bahwa kekuatan Qin adalah pengendali boneka, di mana di hiasan kuku tersebut terdapat tali pengendalinya seperti Kankuro dan Sasori di serial Naruto. Nah, itu dia minasan terkait atribut dan senjata dari Qin Shi Huang, sang kaisar pertama yang menyatukan Cina. Dan kira-kira menurut minasan, atribut dan senjata apakah yang akan digunakan oleh Qin Shi Huang pada ronde 7 nantinya? Silahkan isi di kolom komentar ya. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye.